Kisah ini terjadi di Kedah, perbatasan Malaysia dan Thailand. Meskipun kecil, tempat ini sangat beragam. Hampir setiap keluarga punya kepercayaan dan adat istiadat berbeda. Pendatang baru Ah Chang, demi cepat berbaur, memilih memuja Dewa Tanah Datuk Gong. Suatu hari, Ah Chang tak sengaja menemukan ular di bawah altar Datuk Gong. Mengira ular itu perwujudan Datuk Gong, ia langsung bersujud memohon agar Datuk Gong memberkati keluarganya dengan keberkahan dan kedamaian. Tak disangka, begitu Ah Chang selesai bicara, ular itu berlari menuju rumah tetangganya. Melihat itu, Ah Chang mengabaikan larangan istrinya dan langsung mengejar ular tersebut. Namun, bukan gagal menangkap ular itu, ia merusak pintu rumah tetangganya, Ah Nan. Benar saja, malam harinya, Ah Nan datang bersama keluarganya ke depan rumah menuntut penjelasan. Ternyata, keluarga Ah Nan memuja Dewa Surga di rumahnya. Menurutnya, tindakan Ah Chang merusak pintu menyinggung dewa di rumahnya, sehingga ia menuntut penjelasan dari Ah Chang. Melihat ekspresi agresif pihak lain, Ah Chang takut hingga tidak berani keluar. Dia menyerahkan 20 yuan melalui pintu dan membiarkan Anan membeli papan kayu baru. Untuk mencegah Anan menjadi gila dan membuat masalah lagi, istri Ah Chang, Ayan, memutuskan untuk menutup lubang di pintu dengan koran. Namun, ketika hendak kembali ke kamar beristirahat, tiba-tiba ia mendengar tetangganya mengatakan bahwa Anan mengalami kecelakaan mobil sesaat setelah meninggalkan desa. Kepalanya tertabrak truk dan kematiannya tragis. Setelah Ayan mengetahui kabar buruk ini, ia khawatir keluarga Anan akan menyalahkan suaminya atas kematian Anan. Benar saja, saat malam larut, ia melihat dari jendela bahwa ibu Anan memegang lilin, perlahan berjalan menuju rumah mereka. Kemudian di bawah tatapan bingung Ayan, ibu Anan menancapkan lilin itu ke dalam pot tanaman di samping altar Datuk Gong, lalu merapatkan tangan dan melafalkan mantra. Jelas sekali ibu Anan sedang mengutuk Ah Chang. Namun, Ayan ateis teguh. Baginya, tak ada dewa maupun roh di dunia ini, jadi ia mengira ibu tua mendoakan arwah putranya. Keesokan paginya, tetangga memberitahu Ayan bahwa ibu Anan sudah berkemas dan pulang kampung tadi malam. Mendengar kabar itu, Ayan lega mengira takkan ada lagi yang mengganggu mereka. Namun yang tidak ia ketahui, Ah Chang yang sedang menangkap ikan di kolam tiba-tiba pingsan di tepi kolam. Untungnya, anak-anak yang bermain di dekat situ melihat kejadian itu dan segera berlari ke desa memberitahu orang dewasa. Warga berhasil mengangkat Ah Chang ke rumah tepat waktu. Melihat suaminya lemas, Ayan merasa ia mungkin digigit ular berbisa. Namun setelah memeriksa tangan dan kaki suaminya, ia tidak menemukan luka apapun. Akhirnya, Ayan meminta putranya mengambil minyak angin dan mengoleskannya ke pelipis suaminya. Barulah Ah Chang perlahan sadar. Namun belum sempat Ayan bernapas lega, seorang tetangga mengingatkannya bahwa gejala Ah Chang lebih mirip seperti kerasukan. Tapi Ayan sama sekali tidak percaya. Menurutnya suaminya pasti pingsan karena terlalu lelah. Namun ketika malam tiba, kondisi Ah Chang semakin parah. Bahkan ia terus-menerus muntah. Diiringi beberapa suara nyaring, Ayan terkejut mendapati suaminya ternyata memuntahkan beberapa paku besi. Dalam ketakutan, ia membawa Ah Chang ke rumah sakit tengah malam. Namun kakak Ale mengingatkan Ayan agar mempercayai perkataan orang desa bahwa Ah Chang kerasukan. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang sehat bisa memuntahkan paku? Namun, Ayan tetap tidak percaya bahwa di dunia ini ada hal gaib. Menurutku dia hanya salah makan sesuatu. Karena tidak mendapatkan hasil di kandang harimau, kakak Alai pun terpaksa meninggalkan rumah sakit lebih dulu. Tak lama kemudian, Ah Chang selesai diperiksa. Dokter mengatakan dia hanya keracunan makanan, cukup minum obat saja dan akan sembuh. Namun, Ayan merasa diagnosis dokter itu salah. Ia memberitahu perawat suaminya seharian belum makan, jadi tidak mungkin keracunan makanan. Setelah itu, ia mengeluarkan pispot berniat memperlihatkan paku besi yang dimuntahkan Ah Chang kepada perawat. Tak disangka, perawat menganggap ucapan Ayan tidak masuk akal. Bahkan berkata, jika memang seperti yang ia katakan, Ah Chang seharusnya pergi ke dukun, bukan ke dokter. Mendengar ucapan itu, Ayan putus asa dan akhirnya membawa suaminya pulang naik taksi dari rumah sakit. Siapa sangka, di perjalanan sopir tiba-tiba mendengar suara duk dari atap mobil. Sopir mengira mobilnya rusak, sehingga ia buru-buru turun memeriksa, namun tidak menemukan keanehan apapun. Meskipun Ayan membantah suaminya terkena gangguan gaib, ia mulai curiga ada seseorang yang sengaja memasukkan paku ke perut Ah Chang. Karena itu, keesokan paginya, ia pergi ke toko bangunan terdekat menanyakan kepada pemilik toko apakah belakangan ini ada yang membeli paku berkarat, namun setelah penyelidikan ia tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan, beberapa hari kemudian, kondisi Ah Chang bukannya membaik, malah semakin parah. Sementara itu, 7 hari setelah kematian putranya, ibu Anan yang pulang kampung kembali ke desa, membawa sekelompok orang mengadakan ritual bagi Anan. Setelah itu, ibu Anan memimpin rombongan ke tempat Anan kecelakaan dan kebetulan tempat Ah Chang pingsan juga di sana. Kebenarannya menjadi jelas. Alasan Ah Chang sakit dan tak kunjung sembuh adalah karena ibu Anan melakukan ilmu hitam padanya. Saat ini, Ah Chang menyadari kebenarannya. Ia berniat mencari ibu Anan untuk meminta maaf, berharap wanita itu mau melepaskan ilmu hitam yang menimpanya. Namun, Ayan mencegahnya. Ia menasihati suaminya agar tidak terjebak dalam kebodohan, karena menurutnya tidak mungkin ada ilmu hitam.
Namun, Ayan tidak tahu, tengah malam itu, setelah semua tamu ritual pergi, Ibu Anan mendengar tangisan dekat kolam ikan. Ia segera ke kolam dan benar saja melihat pria tanpa kepala berjongkok menangis keras. Ibu Anan tak mampu menahan air matanya karena hantu di hadapannya adalah putra kandungnya, Anan. Sejak malam itu, Ibu Anan kembali meninggalkan desa, sedangkan Ayan karena kondisi suaminya tak kunjung membaik, akhirnya memilih berkompromi dan mencari bantuan dukun terkenal setempat untuk mengatasi kutukan. Namun siapa sangka, dukun mengatakan Anan bukan dikutuk, melainkan buang air kecil sembarangan di Gunung Xiangyu, membuat marah Dewi Penjaga Gunung. Kemudian dukun itu memberitahu Ayan, jika ingin tubuh Acang pulih, harus membawa persembahan ke Gunung Xiangyu dan memohon ampun kepada Dewi Penjaga Gunung. Setelah itu, Acang harus meminum air suci merah muntahan dukun. Ayan membawa pulang air suci itu, namun merasa kurang bersih sehingga ia memanaskannya di panci untuk mensterilkannya. Kebetulan saat itu kedua anak laki-lakinya pulang sekolah, mereka bilang ada tugas dari sekolah yang harus ditandatangani orang tua. Tak disangka, karena kelalaian sesaat ini, air suci itu hampir habis menguap. Namun Ayan tetap tidak berniat menyerah. Keesokan harinya, ia membawa persembahan yang sudah disiapkan ke Gunung Xiangyu, memuja Dewi Penjaga Gunung. Terlihat ia terlebih dahulu menyalakan deretan lilin di tanah, lalu mulai berdoa dengan tulus, berharap Dewi Penjaga Gunung berkenan memaafkan perbuatan suaminya yang tidak sopan. Tak disangka, sesaat kemudian terdengar suara seorang wanita asing dari dalam gua. Kalian, beberapa serigala datang. Ayan langsung terkejut, awalnya ia mengira ada seseorang yang bersembunyi dan berpura-pura jadi hantu. Tapi setelah mencari lama, ia tidak menemukan siapapun. Hal ini membuat Ayan percaya nenek Dewa Gunung benar-benar menunjukkan keajaibannya. Namun kenyataannya, saat ada seorang gadis bersembunyi di bawah batu di bawah Ayan, posisinya tepat menghalangi pandangan Ayan, membuatnya tidak melihat gadis. Setelah itu, gadis memberitahu Ayan bahwa dia ditipu. Setelah ditipu, Ayan kecewa dan pergi. Saat tiba di rumah, hari sudah larut malam. Namun, Ayan aneh karena kedua anak itu terus di luar, mengatakan ayah mereka gila dan baru saja memecahkan jendela. Ayan terkejut, segera masuk kamar tidur dan mendapati Acang diam menatap keluar jendela. Ayan mengira suaminya ingin melihat burung peliharaannya, berkata besok ia akan menggantung sangkar burung di pohon. Tak disangka, Acang berkata ia memecahkan jendela karena ada seseorang yang akan mencarinya dan khawatir orang itu tidak bisa melihat dirinya. Mendengar suaminya mengatakan aneh, Ayan nyaris putus asa, hanya menelungkup di tubuh Acang, berharap kenyamanan. Namun kejadian aneh itu belum juga berhenti. Keesokan paginya, saat Ayan menggantung sangkar burung, ia mendapati burung kecil yang kemarin lincah itu kini sudah mati. Akhirnya, Ayan bisa membawa kedua putranya mengubur bangkai burung di bawah akar pohon besar rumah. Namun, waktu berikutnya, kondisi Acang semakin parah, bahkan mulai mengalami inkontinensia buang air besar dan kecil. Melihat keadaannya, sepertinya ia tak akan bertahan lama. Kehabisan akal, Ayan akhirnya percaya Acang disantet, lalu meminta bantuan kakak Lai mencarikan dukun sakti. Namun, tak diduga Ayan, dukun ini memang tak suka orang desa yang mempercayai dewa aneh, sehingga menolak permintaan Ayan. Bahkan, ia menyarankan Acang meminta bantuan Dato Gong, lalu dingin menutup pintu rumahnya. Untungnya, Ayan tak menyerah pada harapan terakhir ini. Setelah keduanya memohon sungguh-sungguh, akhirnya sang dukun luluh dan setuju membantu. Setelah itu, ia mengajak Ayan masuk rumah sendirian, menyalakan lilin di piring, lalu mengeluarkan nampan tembaga dari bungkusan dan mengisinya penuh air bersih. Begitu sang dukun menusukkan sebatang tongkat kayu ke dalam air bersih itu, ia langsung mengetahui asal-usul santet tersebut. Melihat dukun itu bisa mengetahui keadaan keluarganya hanya dengan duduk di depannya, Ayan pun percaya bahwa ilmu sihir memang ada. Selanjutnya, sang dukun memberitahu Ayan bahwa hantu santet yang mencelakai Acang selalu bersembunyi di pohon ini. Untuk menaklukkannya, Ayan harus menuangkan air suci mengelilingi pohon itu, lalu menancapkan belati di bawah pohon. Saat itu, akan muncul sesuatu yang aneh di bawah pohon. Setelah ia mengambil benda itu, ia harus membungkusnya bersama patung Dato Gong dengan kain hitam, lalu membuangnya ke laut. Hanya dengan cara inilah santet itu bisa dihilangkan. Setelah Ayan melakukan persis seperti yang diperintahkan, benar saja, muncul sesosok hantu kecil berwarna putih bersih di atas pohon itu. Saat itu, Acang yang tak bisa bangun tiba-tiba merangkak ke jendela, menatap pohon besar, terus berkata dia akan segera datang. Melihat itu, Ayan buru-buru menutup jendela, lalu ke bawah pohon, mencabut pedang pendeknya, menantang hantu kecil itu keluar untuk bertarung dengannya. Namun si hantu kecil tidak menampakkan diri. Dia melihat seutas tali muncul dari tanah. Saat menarik tali itu, dia menemukan pakaian hilang beberapa hari lalu dan sebuah boneka kayu. Melihat itu, Ayan mengikuti petunjuk dukun, memasukkan boneka dan patung dewa ke wadah, lalu bersiap mengemudi ke pantai. Baru ia menyalakan mobil. Terdengar suara duk di atap mobil. Ternyata hantu kecil itu tengah menempel di atas mobil.
Namun Ahyan tidak peduli. Meskipun akhirnya ia berhasil mengemudikan mobilnya dengan selamat sampai ke dermaga, tak disangka para tukang perahu sedang libur. Ahyan memohon, mereka tidak mau menjalankan perahu. Saat ia hampir putus asa, seorang perempuan tukang perahu berkata ia bisa membawa Ahyan ke laut. Namun Ahyan tidak tahu, gadis di depannya orang yang pernah mengobrol dengannya di Gunung Xiangyu tempo hari. Meski perahunya kecil dan rusak, Ahyan tidak punya pilihan selain menaiki perahu dan menuju ke laut. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa tampaknya ada orang lain di perahu itu. Tetapi saat dia hendak berbalik, tukang perahu wanita itu menghentikannya tepat waktu. Ternyata hantu ilmu hitam itu sedang duduk di belakang Ahyan saat ini. Tukang perahu wanita memperingatkan Ahyan segera melemparkan kain hitam ke laut. Meskipun ketakutan, Ahyan mengikuti instruksi dan membuang kain hitam itu. Benar saja, hantu ilmu hitam itu pun menghilang. Menjelang fajar, tukang perahu wanita itu memandang kejauhan dan tiba-tiba menyanyikan lagu rindu kampung halaman. Dia sangat iri pada Ahyan yang sebentar lagi bisa pulang, karena dia sendiri tak akan pernah kembali ke kampung halamannya di Guangzhou. Setelah mendengar kata-kata itu, Ahyan langsung mengerti bahwa gadis di depannya adalah Keniang, nenek dewa gunung. Setelah Ahyan pulang ke rumah, tubuh suaminya, Achang, benar-benar pulih kembali. Sejak saat itu, Ahyan lebih menghormati keberadaan gaib tak kasat mata. Baiklah, cerita hari ini sampai di sini.